Jika saya bertanya, siapa pendiri Tesla? Sebagian orang menjawab Elon Musk. Tapi tahukah kamu, Tesla tidak didirikan oleh Elon Musk, melainkan oleh Martin Eberhard dan Mark Tarpenning. Dua orang insinyur yang mempunyai visi besar. Namun, bagaimana sekarang Tesla bisa membesarkan nama Musk? Kita akan kupas melalui sejarah Tesla, bagian pertama. Elon was, investor in Series A. He was very supportive always, financially and on the board. And then he became the CEO. He's actually the fourth, I think that's right, the fourth CEO of Tesla. And he has taken Second chairman of the board. Second chairman of the board. And he's taken it, to heights that are, fantastic. So he's done an amazing job. But yeah, and he was always supportive, from the beginning, but he wasn't the founder in the sense of he wasn't, we started it. Well, I mean, this is one of the things that I found kind of fascinating about him is that he's actually accomplished some amazing things in his own right. He's totally amazing. Yeah, SpaceX is amazing, and he's done some interesting things with Tesla for sure. I'm not sure why he has to also say that he was a founder when he wasn't. I don't understand that. No, yeah, whatever. Kisah ini bermula pada tahun 2003. Saat itu Martin dan Mark mempunyai visi besar. Ingin membuat sebuah teknologi yang ramah lingkungan, yaitu mobil listrik. Namun pada saat itu, cemoohan dan tertawaan dari orang mulai berdatangan. Mereka dianggap gila karena mobil listrik identik dengan mobil yang pelan, tidak efisien, dan sulit untuk bergerak. Namun, Martin dan Mark meyakini bahwa mobil listrik adalah masa depan yang akan mengalahkan mobil bensin. Hingga pada tahun 2003, mereka membentuk Tesla Motor yang mereka ambil dari nama seorang inventor asal Kroasia, yaitu Nikola Tesla. Setelah Tesla Motor berdiri tahun 2003, Martin dan Mark gencar untuk melakukan inovasi. Mereka menemui tantangan dan cemoohan. Bagaimana mungkin seekor mobil listrik bisa lebih cepat dari mobil bensin. Saat itu Mark dan Martin meyakini bahwa inovasi ini akan berhasil. Namun tantangan yang dihadapi itu sangat besar, yaitu mereka tidak punya dana. Jika mereka hanya mengandalkan tabungan, maka mobil Tesla tidak akan pernah muncul. Hingga mereka memberanikan diri untuk mencari investor. Namun investor demi investor menolak. Penolakan dari investor alasannya klasik. Mobil listrik itu teknologinya mahal, tidak bisa bersaing, marketnya kecil. Jadi investor takut untuk invest dan khawatir akan kerugian. Namun setelah ditolak beberapa kali, Martin dan Mark akhirnya bertemu seorang pengusaha muda yang saat itu berhasil menjual PayPal ke eBay. Beliau adalah Elon Musk. Elon Musk pada saat itu juga sangat tertarik dengan energi yang bersih dan ramah lingkungan. Saat mereka bertemu, Elon Musk setuju dan akhirnya menjadi investor awal untuk Tesla Motor. Dan sekaligus menjadi chairman di Tesla Motor. Namun, Tesla Roadster akhirnya tetap diperkenalkan di publik. Mobil ini menjadi game changer. Bisa melesat 0-100 km per jam dalam waktu 4 detik. Yang mana setara dengan mobil sport car kelas atas. Dunia terkejut. Ternyata mobil bensin bisa cepat, bahkan bisa menjadi simbol masa depan. Tapi di balik sorotan lampu, panggung, Tesla saat itu bergulat dengan krisis internal. Biaya produksi Roadster membengkak. Mobil yang seharusnya dijual $90.000, akhirnya biayanya melebihi $140.000. Investor mulai gelisah. Customer yang sudah pre-order pun mulai resah. Saat itu semua mata tertuju pada Martin Eberhard. Martin yang berposisi sebagai CEO dianggap terlalu perfeksionis dan lambat mengambil keputusan. Dia ingin setiap mobil yang diproduksi secara sempurna. Di sisi lain, Elon Musk sebagai investor dan chairman juga sudah mulai vokal. Dia makin menyuntikkan banyak dana dan akibatnya dia merasa juga makin perlu untuk membenahi manajemen. Benturan visi pun terjadi. Eberhard ingin Tesla tumbuh step by step. Sedangkan Elon Musk berpikir besar, agresif, dan kecepatan ekstrim. Internal mulai bergejolak. Dewan direksi dan investor besar termasuk Elon Musk akhirnya memaksa Martin untuk mundur dari posisinya sebagai CEO di tahun 2007.
Ironinya, setelah itu Elon Musk tampil sebagai wajah dari Tesla dan semua publik mengira bahwa Elon Musk lah sebagai pendiri Tesla. Meski akhirnya tersingkir, Martin Eberhard meninggalkan jejak besar yang tak bisa dihapus dari sejarah Tesla. Tanpa keberaniannya untuk memulai, Tesla mungkin tidak akan pernah lahir. Dialah yang pertama kali membuktikan, mobil listrik bisa keren, mobil listrik bisa cepat, mobil listrik adalah simbol masa depan. Namun, kisah pahitnya juga menyimpan pelajaran penting, terutama bagi para pengusaha. Yang pertama, visi besar harus diimbangi dengan eksekusi. Eberhard punya visi yang sangat besar, tapi eksekusinya seringkali meleset. Dalam bisnis, waktu itu sama berharganya dengan ide. Kalau terlambat, kompetitor bahkan bisa memulai lebih dulu dibandingkan kita. Pelajaran kedua, investor bukan hanya pemberi dana, tapi juga pemberi arah. Eberhard belajar dengan cara yang sangat keras, bahwa ketika ada orang lain yang memegang saham besar, mereka juga punya suara yang besar. Dan jika visi misi tidak sejalan, bisa jadi terjadi perpecahan di tengah jalan. Pelajaran ketiga, yang dikenang itu seringkali bukan yang pertama, tapi yang membesarkan. Dunia lebih mengenal Elon Musk sebagai pendiri Tesla dibandingkan Martin Eberhard, karena dialah yang membawa Tesla melejit ke level global. Tapi tidak menghapus kenyataan bahwa Martin lah yang memulai Tesla. Hari ini, Martin memang jarang terdengar di media, tapi kalau kita telusuri sejarah Tesla, namanya tetap tercatat menjadi salah satu pendiri Tesla. Dari kisah ini, kita belajar satu hal yang sederhana, bahwa dalam dunia bisnis, menjadi visioner itu penting, tapi menjadi survivor jauh lebih penting. Semoga teman-teman bisa mengupas inspirasi dari perjalanan ini dan mengambil insight yang berharga dari perjalanan Tesla.